Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya akan menunjukkan pesanan saya prasmanan, tapi prasmanannya ini beda dari biasanya ya. Biasanya itu kan pakai peralatan yang dari stainless itu ataupun buffet natur. Nah, kali ini prasmanannya itu menggunakan box-box kayak box donat gitu ya, tapi ini nggak kembali ya dan dibeli sama customer. Oke, untuk menunya apa aja, ikutin videonya ya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Kali ini pesanannya itu dikirim ke kantor gubernuran ya, tapi yang pesan ini kebetulan orang Polda. Nah, jadi untuk kirimannya ini dikirim ke kantor gubernur dan Polda Jateng. Pesanan ini untuk tasyakuran karena sudah sembuh dari sakit ya, ceritanya seperti itu. Dan suaminya ini bekerja di kantor gubernuran, sedangkan beliau yang pesan ini bekerja di Polda Jateng. Biasanya kalau di Semarang itu kalau untuk tasyakuran, kalau nggak gudangan ya nasi tumpeng kuning ya. Nah, kebetulan kali ini karena untuk makan siang dan tasyakurannya itu menginginkan pakai gudangan, maka ini kita prepare untuk gudangan. Nah, gudangannya ini komplit seperti menu di tumpeng ya. Dan untuk harga per packnya itu kami kasih harga 25.000 per pack, namun di luar ongkos dari peralatannya. Nah, untuk menu-menunya mari kita lihat ya menunya apa aja. Untuk menu gudangan biasanya seperti ini, ada nasi putih, ayam goreng, telur rebus, tahu dan tempe bacem, sayur gudangan atau urapan, ikan asin layur, dan kerupuk bawang. Prasmanan ini untuk 100 porsi kami menggunakan kelapa muda. Mudanya itu setengah tua ya, jadi nggak muda-muda banget gitu. Ini kami menggunakan 6 butir kelapa muda yang besar, yang paling besar ya. Kemudian kita bumbunya ini banyak banget ya, supaya meresap bumbunya dan enak. Untuk resep gudangan udah pernah saya share di video sebelumnya, kalian bisa klik di link di bawah video ini ya. Nah, ini saya bagikan tips gimana membuat bumbu gudangan itu bisa awet sampai 10 jam. Jadi nggak basi. Sebenarnya yang bikin cepat basi itu bukan bumbu gudangannya, melainkan sayurannya. Jadi sayuran itu cenderung nggak tahan lama ya. Tapi kalau bumbu gudangan kita kukus secara tanak, biasanya kami mengukusnya itu dengan ditum daun seperti ini dan aromanya itu akan jadi lebih sedap ya, juga tahan lama. Jangan lupa kita kukusnya sampai benar-benar matang. Itu dengan tandanya daun sudah berubah warna. Jadi warnanya lebih daun matang gitu ya. Untuk sayuran gudangannya biasanya kami menggunakan ada kecambah, kemudian ada wortel, kenikir, kol, dan kacang panjang. Oke, kemudian lauk utamanya biasanya ini menggunakan ayam goreng ya. Ayam gorengnya kita ungkap dulu dengan bumbu kuning. Untuk resepnya juga sudah ada di video sebelumnya. Kalian bisa cek di box deskripsi. Nah, untuk ayamnya ini kita goreng dengan dicelup tepung. Ini tepungnya tepung crispy ya. Jadi kalau digoreng seperti ini, itu hasilnya akan lebih menarik dan menggugah selera. Jadi kalau misalkan kita goreng dengan tepung pencelup, itu bisa sisa tepungnya bisa dibuat kremes. Jadi kita bisa tambahin air lebih banyak lagi biar cair gitu ya. Kemudian kita goreng ala kremesan.
Oke, lanjut lagi. Ini menu kedua dengan lauk pelengkapnya, ada telur rebus. Nah, telur rebusnya ini akan kita goreng supaya warnanya itu bagus, menarik, dan enak dilihatnya. Nah, untuk menggoreng telur ini ada tips dan triknya ya, supaya telurnya itu nggak meledak atau meletus. Jadi sebelum kita goreng telurnya, kita tusuk-tusuk dulu dengan tusuk gigi. Jadi kita beli bolongan gitu ya untuk keluarnya udara. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, hasil telur yang udah digoreng. Kita goreng jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu kering atau terlalu lama, itu akan menghasilkan telur yang terlalu garing, sehingga alot untuk dimakan. Oke, lauk pelengkap selanjutnya, ini ada tahu dan tempe bacem. Untuk tahu bacem juga ada resepnya ya di video sebelumnya. Kalian harus cek supaya mendapatkan resep yang komplit. Tips dari kami, membuat tahu dan tempe bacem itu harus dibuat sehari sebelumnya ya, supaya rasanya itu meresap ke dalam. Jadi kalau mau dipakai besok pagi, kita bikinnya itu di sore hari, kita endapkan selama semalaman, baru paginya kita goreng. Nah, dijamin rasanya itu pasti endes banget. Oke, setelah tahu dan tempe bacem, ini ada ikan asin layur. Nah, ikan asin layur ini juga ditunggu-tunggu ya sama customer. Dia itu paling seneng sama ikan asin layur. Dan requestnya jangan sampai melempem. Jadi ini kita bungkus dengan diplastikin OPP seperti ini untuk per porsinya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah nasi putih untuk 100 porsi. Kita bagi menjadi 4 wakul. Satu wakulnya 25 porsian. Nah, ini kita menggunakan beras yang bagus, kualitas bagus supaya putih dan pulen enak ya. Terakhir kita rebusin sayurannya ya. Jadi sayuran memang kita rebus terakhir supaya masa atau jangkanya itu lebih lama diterima oleh pemesan. Maksudnya biar tidak cepat basi ya. Oke, mari kita lihat penataan prasmanan simpel dan sederhana ini. Mengingat lokasi prasmanan ini di lantai 12 kantor gubernuran, customer menginginkan yang simpel aja tanpa angkat-angkat peralatan ataupun meja-meja ya. Jadi prasmanannya itu seperti ini, menggunakan box dari plastik. Dan box ini bisa dipakai lagi ya. Ini box untuk donat-donat gitu, dan kebetulan prasmanannya ini juga simple bagi kami ya, karena box-boxnya itu nggak dibawa pulang, jadi kita nggak nunggu. Dan box ini sudah dihitung harga dan dibeli oleh customer. Nah, seperti ini aja kemasannya, simple dan lebih cepat. Selanjutnya kita ikutin pengirimannya ya. Ini dibagi menjadi 2 tempat, yaitu di kantor gubernuran dan Polda Jateng. Nah, untuk kemasannya seperti ini aja, simple dan sebenarnya sangat enak buat kami karena tinggal kirim dan bisa kita tinggal. Ini untuk 100 porsi ya. Jadi yang 75 di kantor gubernuran, kemudian yang 25 porsi di Polda Jateng. Dan tak lupa ini kami tambahkan ada name tag-nya ya, jadi customer juga tahu untuk nama makanannya dan berapa porsinya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk per pack-nya ini seharga Rp25.000. Belum termasuk peralatannya ya, yaitu kemasan makanannya, box-boxnya ini kami hitung terpisah. Nah, ini udah sampai di kantor gubernuran. Perjalanan 45 menit dari rumah produksi Ciwi Catering dengan arus lalu lintas yang normal ya. Sebenarnya kalau pengiriman di gubernuran dan Polda Jateng itu butuh effort yang luar biasa ya. Karena apa? Ini kan gedungnya besar, bertingkat, jadi kita harus naik-naik ya. Apalagi kita nggak bawa troli dan harus nyari troli. Nah, ini adalah pemandangan pusat kota Semarang dari kantor gubernuran di lantai 12. Nah, seperti ini ya kemasan prasmanannya. Ini semua box-boxnya itu baru dan nanti akan menjadi milik pemesan.
Bagi kalian yang masih pemula, misalkan ada pesanan catering dan minta prasmanan seperti ini, itu mudah sekali ya. Jadi kita tinggal beli box-boxnya aja. Nah, ini udah sampai di tangan pemesan. Alhamdulillah, testimoninya berkesan ya. Jadi setelah mereka menikmati makanan ini, beliau mengirimkan testimoni via WA mengatakan bahwa semuanya puas dan enak. Ini mohon maaf tadi cari troli dulu deh, biar nggak capek ngangkatnya gitu. Ya sekali angkut efektif kok Mas, nggak telat. Pengirimannya on time, pelayanannya juga sampai ke usernya langsung. Matur nuwun. Matur nuwun sami-sami. Nggih, nggih. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya setelah pengiriman di gubernuran selesai, kemudian ini kita kirim ke Polda Jateng. Oke, sekian video kami kali ini. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.